Cara menganalisa karburator itu gimana Pak Yanto? Bagian pertama dari setel karburator adalah cara menganalisanya. Ini harus teman-teman pahami benar-benar agar nanti setelah kita bongkar mau kita apakan atau yang perlu kita cek apa saja itu nanti sasarannya juga ini menurut pengalaman saja. Kalau saya mending tak setel 25 rata. Kalau teman-teman mau nyetel 20 atau 25 itu enggak apa-apa, atau 20-30 tergantung kondisi mesin. Jadi untuk apa vakum sekunder kita lihat tidak mau membuka. Jadi ini untuk teman-teman setelan pas itu digas kejut. Digas kejut begini akan terjadi jeda seperti video-video yang lain. Terjadi jeda kan, tapi kalau digas urut enak. Itu setelan yang pas. Kalau di karburator ini kemungkinan bisa dari dua kemungkinan, spuyer primer yang terlalu besar atau piston power jet atau power jetnya membuka terus, jadi piston power jet tidak bekerja. Dua kemungkinan itu. Kalau bagian apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kesempatan pagi ini kita akan membuat video tentang tutorial atau cara-cara setel karburator Kijang Grand Extra atau 7K. Dan juga di banyak keluhan di kolom komentar tentang tenaga dan juga stasioner yang tidak rata. Biasanya stasioner kurang langsam, kurang enak, keluhan-keluhan yang ada di kolom komentar. Monggo disimak untuk setel karburator kali ini. Ini juga stasionernya tidak rata. Dan kalau terlihat di kamera ini tidak padahal ini goyang banget, goyang apa, getarannya terlalu, apalagi tadi kalau dingin, kalau sudah agak anget lumayan anteng, tapi ini masih getarannya masih terasa. Dan untuk teman-teman yang harus dilihat untuk apa saja kalau terjadi stasioner yang tidak langsam, tidak anteng, goyang atau getar yang terlalu. Yang pertama ini lubang udara di ini di jack klep atau ditutup klep. Kalau katup PCV ini tidak beres, ini akan menghisap. Dan ini kalau yang masih bagus, ini akan udara akan keluar dari lubang ini. Jadi ini masih bagus, ini udaranya keluar. Yang pertama dilihat ini, terus nanti perpak silinder kop ada yang bocor atau tidak. Kita coba mau perlihatkan cara mengetes perpak manifold. Caranya dengan menyiram bensin. Ini kalau terjadi kebocoran, kalau takut terbakar, pakai botol yang kecil, botol kecap biar aman, terus disiramkan di bagian perpak manifold. Kalau ada yang bocor, ini akan terjadi goncangan atau getaran yang intinya stasionernya nanti akan berubah. Jadi untuk kijang-kijang itu yang biasa kita dapatkan adalah bukan perpak, tapi manifold yang bagian belakang, bagian nomor 4 itu biasanya retak. Itu dikarenakan cara pemasangan atau mengencengkan bautnya tidak rata. Jadi mungkin yang bagian belakang dikencengin paling akhir. Jadi ini perpak manifold aman. Terus yang perlu dilihat lagi adalah ini
selang vakum yang ke apa, selang vakum Delco yang bagian, sebentar kita perlihatkan. Selang vakum Delco bagian dalam ini, tapi ini sudah dibuntu. Ini kelihatan ada gotri atau tutup, mungkin ini sudah bocor. Ini yang perlu dicek untuk teman-teman kalau stasioner tidak rata, tapi ini sudah dibuntu, sudah apa, mungkin ini sudah bocor. Terus kalau sudah semuanya dirasa aman, normal, dari perpak manifold, dari kartu PVC, dilihat dari ini lubang ini ada udara yang keluar, juga selang vakum Delco yang bagian dalam. Terus dilihat lagi, dianalisa dengan cara ditutup corong atasnya ini. Nah, ini putaran mesin tambah enak, tambah anteng. Akan tapi di video nggak kelihatan tambah tinggi atau tambah apa enak stasionernya. Ini kalau ditutup begini, ini mungkin karena saking lamanya karburator tidak dibersihkan, mungkin kotor di bagian sepuyer stasioner atau apa, nanti coba kita dan juga kalau masih memungkinkan coba setelan angin. Ini sudah kendor pol, tidak berubah. Oke, nanti PR-nya atau analisa di bagian stasioner mungkin kotor atau kurang bensin, nanti bisa kita lihat setelah kita bongkar. Selanjutnya untuk bagian primer dan juga bagian piston power jet, cara menganalisanya kita berikan penjelasan berulang-ulang agar teman-teman paham cara menganalisa bagian primer. Jadi kita tidak nah ini kita tidak memfungsikan pompa akselerasi, ini kita gas kejut, enak. Yang benar kalau setelan pas itu digas kejut. Di gas kejut begini akan terjadi jeda seperti video-video yang lain, terjadi jeda. Akan tapi kalau digas urut enak, itu setelan yang pas. Kalau di karburator ini kemungkinan bisa dari dua kemungkinan, sepuyer primer yang terlalu besar atau piston power jet atau power jetnya membuka terus, jadi piston power jet tidak bekerja. Dua kemungkinan itu. Kalau bagian sekunder bisa kita lihat untuk vakum sekunder bekerja atau tidak, ini harus digas penuh. Bentar, tidak kelihatan. Dan ini tidak narik vakum sekunder. Kita lihat tidak mau membuka. Jadi ini untuk teman-teman, bagian pertama dari setel karburator adalah cara menganalisanya. Ini harus teman-teman pahami benar-benar agar nanti setelah kita bongkar, mau kita apakan atau yang perlu kita cek apa saja, itu nanti sasarannya tepat. Jadi di karburator ini kesimpulannya, bagian stasioner, yang pertama bagian stasioner
kurang bensin. Setelah tadi kita periksa dari perpak manifold, dari katup PCV, dari selang vakum Delco, semuanya normal. Dan kita coba untuk melihat atau bagian selang vakum Delco yang bagian luar ini, coba kita lihat menghisap atau tidak. Ini juga ada teman-teman yang bertanya lubang dari selang vakum Delco yang bagian ini, bagian luar atau yang menghadap ke depan. Kalau tidak menghisap, nanti lubangnya kita perlihatkan juga. Maaf di kamera nggak kelihatan, tapi teman-teman insya Allah paham. Ini letaknya di ini paling bawah ini di sini kita lihat menghisap atau tidak. Ini yang dapat selang ini, nanti selangnya kita tutup, kita gas sedikit menghisap atau tidak. Sebentar, coba kita yang bagian sini kita tutup dengan jari, terus kita gas sedikit. Ini harus menghisap. Nah, ini tidak ada hisapan saat digas sedikit. Nanti kita perlihatkan lubang dari vakum Delco yang bagian luar, jadi yang menghadap selangnya yang menghadap ke depan. Oke, begitu dulu. Nanti kita bongkar, kita buatkan video lanjutannya, mungkin nanti tidak kelamaan. Monggo teman-teman dipahami dari cara menganalisa bagian karburator ini, karena ini bagian awal, bagian yang sangat penting, yang kadang teman-teman maunya hanya langsung dibongkar tanpa dianalisa, nanti terus dibersihkan, malah jadinya nggak tepat sasaran. Oke, begitu dulu kita bongkar, nanti kita buatkan video lanjutannya. Begitu dulu teman-teman cara menganalisanya karburator ini, monggo diperhatikan, disimak. Untuk waktu pagi, kalau getarnya terlalu perbedaannya antara saat dingin dan panas itu terlalu banyak. Jadi kalau pagi getarnya banget, kalau sudah anget dikit anteng. Juga perlu dicek ini bagian setelan klep. Setelan klep itu kalau diusahakan jangan terlalu rapat. Kalau di panduan ini, kalau di aturan dari pabriknya ini disetel katup masuk 0,20, katup buang 0,30. Akan tapi kalau mungkin kondisi dari katup atau temlarnya sudah aus atau sudah kalau disetel 30, mesin berisik itu bisa disetel 25, akan tapi jangan di bawah 20. Kalau aman, saya juga ini menurut pengalaman saja, kalau saya mending tak setel 25 rata. Kalau teman-teman mau nyetel 20 atau 25 itu enggak apa-apa, atau 20-30 tergantung kondisi mesin. Jadi untuk kalau disetel 20 untuk kondisi mesin saat dingin, nanti biasanya terjadi
getar walaupun hanya sebentar untuk stasionernya. Jadi monggo teman-teman silahkan sesuai dengan permintaan mesinnya saja. Jadi asal jangan di bawah 20, jangan di bawah 20. Kalau di bawah 20 itu pasti kalau pagi getarnya sangat berlebihan. Itu tambahan dari setelan klep. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.